Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini kita akan mencoba sebuah solder. Tapi kali ini bukan solder listrik, tapi kita mencoba solder yang menggunakan baterai atau cordless. Jadi ini mungkin akan lebih praktis ya kita gunakan rekan-rekan ya, karena tidak perlu menggunakan listrik. Kalau listrik padam, kita tetap bisa bekerja untuk memperbaiki atau merakit peralatan-peralatan elektronika atau peralatan-peralatan listrik. Jadi praktis ya rekan-rekan ya. Ini modelnya adalah CSILI 2001 dari merek Inco menggunakan baterai 20 volt. Oke, langsung saja rekan-rekan ya, kita unboxing dan nanti langsung kita coba. Baik rekan-rekan, seperti ini kemasan dari solder merek Inco ya rekan-rekan ya. Inco lithium ion soldering iron 20 volt DC, dayanya 40 watt. Preheat time-nya di sini adalah 3 sampai 5 menit. Untuk baterainya menggunakan P20S dan di sini ada beberapa fitur dari soldernya. Sedangkan untuk di bagian belakang di sini hanya keterangan untuk cara penggunaannya, tapi ini masih dalam bahasa Inggris ya. Langsung saja rekan-rekan ya, kita buka untuk kemasannya, kita lihat apa saja yang kita dapat. Ini yang pertama adalah unit utama, baterai holder, kemudian di sini ada soldernya dan ini kita dapat aksesoris dudukan solder ya. Ini bahannya dari plat besi, lumayan tebal. Ini tinggal kita buka saja seperti ini. Kuat lah ya untuk sebagai dudukan soldernya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai soldernya ya rekan-rekan ya. Kita akan lihat build quality-nya. Kalau bagian pegangan di sini dari bahan plastik, build quality-nya menurut saya sih bagus ya, rapi, finishingnya juga oke. Ada rubber karetnya juga di sini sehingga dipegang itu tidak licin. Kemudian ada mereknya Inco, ada teksturnya di sini juga sehingga lebih nyaman saat dipegang. Di sebaliknya ada tulisannya industrial. Kemudian di bagian tengahnya di sini seperti ada ventilasi ya, lubang-lubang di sini, kotak-kotak. Kemudian plastik bagian depan di sini sepertinya lebih keras ya untuk nahan panas, dan di sini ada ring besinya juga. Kemudian untuk selongsong pemanasnya di bagian luar ini rapat ya, tidak ada lubang-lubang seperti di solder listrik. Kemudian ini dari mata soldernya lumayan bagus ya kelihatannya ya, kualitasnya. Lanjut ke bagian dudukan baterainya, ini bahannya juga plastik. Kalau kita lihat sih rapi, finishingnya oke, build quality-nya juga oke. Di bagian samping di sini ada tulisan patent, kemudian merek Inco di sebelah kiri dan ini kode baterainya P20S. Di tengah ada saklar atau switch on off-nya, ini untuk menyalakan soldernya. Di bagian sampingnya ada lampu indikator. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada beberapa spesifikasi. Kalau kita balik, ini untuk dudukan konektornya baterai ini ada 2 saja ya. Kemudian untuk kabelnya ini lumayan panjang ya rekan-rekan ya, sekitar 1 meter. Baik, sekarang kita akan coba. Saya akan mencoba menggunakan baterai 20 volt 2Ah. Saya tidak punya yang besar ya rekan-rekan ya, hanya punya yang 2 ampere ini. Kita akan gunakan untuk mencoba. Langsung saja kita pasangkan dan ini lancar ya, tidak seret untuk memasukkan baterainya. Kapasitas baterai masih full. Kita akan coba untuk memanaskan dari timah solder. Kita akan hitung waktu preheatnya atau waktu pemanasannya. Kita on kan, kemudian kita nyalakan untuk waktunya. Kita tunggu ya. Oke, sudah 1 menit, kita coba. Kalau 1 menit sudah panas belum? Ternyata belum bisa melelehkan dari timah ya. Oke, sekarang sudah 2 menit, kita coba kembali ya. Setelah 2 menit ini ternyata sudah bisa ya rekan-rekan ya, untuk timah soldernya sudah bisa meleleh. Sekarang kita ukur suhunya, kita bandingkan dengan solder listrik. Ini punya saya, solder listriknya 40 watt juga. Kita ukur suhunya, kita bandingkan. Untuk yang Inco ini 132 derajat Celcius. Nah, ini solder listriknya lebih tinggi rekan-rekan ya, 239 derajat Celcius. Lumayan jauh ya untuk selisihnya. Tapi kita akan coba ya, dengan suhu tersebut kita akan menyolder kawat tembaga. Ini diameternya, satu kawatnya adalah 2,5 mm persegi. Jadi ini kawat yang besar, kawat tembaganya. Dan ini untuk solder Inco ini
Bisa ya rekan-rekan ya untuk memanaskan 2 kawat tembaga 2,5 mm, dan kawat timahnya bisa langsung leleh dan nempel dengan sempurna di kawat tembaganya. Jadi menurut saya sih ini soldernya bagus ya. Kalau dari segi performanya ini oke, bisa memanaskan kawat yang besar. Nah ini setelah penggunaan ini sudah habis baterainya rekan-rekan ya. Nih tinggal 1 strip, tapi ini sudah tidak bisa on untuk soldernya, sudah mati ya untuk powernya. Kita lihat waktu totalnya setelah kita gunakan di sini adalah 56 menit. Cukup lama ya rekan-rekan ya untuk solder baterai seperti ini. Kita coba untuk menyolder sudah tidak bisa ya, sudah tidak panas. Baiklah rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba solder yang menggunakan baterai dari merek Inco. Sekarang waktunya untuk kesimpulan. Yang pertama dari segi build quality saya rasa sini bagus ya rekan-rekan ya, dari body-bodinya, dari bahan plastiknya ini juga oke, kemudian finishingnya juga rapi. Kalau dari segi performa ini juga kuat ya rekan-rekan ya, kita gunakan untuk menyolder kawat tembaga 2,5 mm 2 juga masih oke ya, masih bisa panas dan timah soldernya juga bisa langsung meleleh. Kemudian kecepatan dari preheatnya atau pemanasannya ini juga lumayan cepat ya, tergolong cepat karena hanya sekitar 2 menit. Ini sudah bisa digunakan untuk menyolder ya. Jadi menurut saya sih lumayan cepat ya. Kemudian untuk waktu kerjanya, jika kita menggunakan baterai 2 ampere seperti ini, waktu kerjanya hampir 1 jam ya, tepatnya di 55 menit. Menurut saya ini waktu yang cukup lama ya. Kalau kita menggunakan baterai yang 4Ah tentu saja akan 2 kali lipatnya, hampir 2 jam berarti ya. Nah, yang perlu dijadikan catatan adalah suhu dari solder ini tidak sepanas solder elektrik ya, solder yang menggunakan daya listrik. Ini selisih suhunya lumayan jauh ya rekan-rekan ya. Untuk yang menggunakan baterai dari Inco ini lebih rendah. Tapi walaupun begitu tadi masih bisa dengan normal kita gunakan untuk penyolderan kawat-kawat tembaga yang besar. Jadi masih normal ya. Nah kalau dari segi harga, solder baterai dari Inco ini dijual di toko online dengan harga 168.000. Nah mungkin buat rekan-rekan yang tertarik untuk beli solder menggunakan baterai ini dari merek Inco, rekan-rekan bisa langsung lihat di deskripsi video ini. Rekan-rekan bisa klik, di sana ada link pembelian dari solder merek Inco ini yang menggunakan baterai. Baik rekan-rekan ya, seperti itu untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, memberikan inspirasi dan referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari solder menggunakan daya baterai. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Terima kasih dan tetap semangat.